Hai Sobat Pajak, kami dari kelompok 1 mata kuliah PPN kelas D Prodi Perpajakan via UB. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang objek pajak dan faktur pajak dari pajak pertambahan nilai. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriel Khairul Alman, kemudian Ginta Final Putra, Herius Nubrata, Ibnu Raja Prasetya, dan Kelvin Pramono. Objek pajak. Objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak PPN tahun 1984. Menurut pasal 4 ayat 1 dikenakan atas penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan ekspor JKP oleh PKP. Sedangkan yang tidak termasuk oleh objek PPN, yaitu non-objek pajak, adalah menurut pasal 4A pada ayat 2, seluruh jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah kelompok barang sebagai berikut, yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari sumber barang, barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan semacamnya yang meliputi makanan dan minuman, kemudian uang, surat berharga, dan emas batangan. Pada ayat ketiga, jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu seperti berikut: jasa pelayanan kesehatan medik yang meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan lain-lain, jasa pelayanan sosial yang meliputi pelayanan panti asuhan dan panti jompo dan lain-lain, jasa pengiriman surat, jasa keuangan, jasa asuransi, dan lain-lain juga. Selanjutnya, dasar hukum faktur pajak. Yang pertama itu ada di UU PPN. Pasal-pasalnya itu pasal 1 angka 23 yang merumuskan faktur pajak secara umum. Yang kedua pasal 13 yang mengatur tentang faktur pajak secara umum. Yang ketiga ada pasal 14 yang mengatur tentang larangan membuat faktur pajak bagi orang pribadi atau badan yang dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di pasal 13 ayat 1 mengatur juga masa berlaku faktur pajak, yaitu faktur pajak harus dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua saat penerimaan pembayaran. Yang ketiga faktur harus diserahkan saat terjadi pembayaran sebelum penyerahan. Terakhir saat penerimaan pembayaran termin. Apabila faktur pajak sudah melewati batasan waktu pembuatannya namun belum melewati 3 bulan sejak seharusnya dibuat, PKP penjual atau pembeli jasa dapat dikenakan sanksi pajak, namun PKP penerima jasa tetap dapat mengkreditkannya. Masa berlaku faktur pajak disebut expired bila pembuatannya telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak dibuat. Konsekuensi jika expired adalah sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada UU nomor 42. Ketentuan yang mengatur adalah pasal 19 mengatur tentang implementasi kewajiban PKP membuat faktur pajak. Yang kedua pasal 20 mengatur tentang faktur pajak yang dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang ketiga pasal 21 tentang saat mulai berlaku ketentuan pasal 19 dan pasal 20. Dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1994 dirumuskan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak, merupakan konsekuensi dari penggunaan metode pengurangan secara tidak langsung atau indirect subtraction method ketika menghitung PPN yang terutang untuk disetor ke kas negara yang diadopsi oleh UU PPN 1924. Berdasarkan metode ini, PPN terutang yang wajib disetor ke kas negara diperoleh dari proses memperhitungkan PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP dengan PPN yang dipungut atas penyerahan BKP atau JKP. Metode ini memerlukan dokumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut. Dokumen itu disebut faktur pajak. Metode ini juga disebut sebagai metode faktur atau invoice method. Adapun kewajiban membuat faktur pajak. Salah satu kewajiban PKP yang disebut dalam pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 adalah memungut pajak yang terutang.
Secara pola berpikir ekonomi, kewajiban memungut pajak yang terutang direalisasikan dalam bentuk PKP. Sudah memegang uang pajak yang dibayar oleh pembeli PKP atau penerima IKP. Kewajiban memungut pajak yang terutang tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan sebuah dokumen yang disebut faktur pajak. Oleh karena itu, pasal 13 ayat 1 UU PPN 1984 menentukan sebagai berikut. Pertama, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf F dan atau pasal 16D. Kedua, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Ketiga, ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. 4. Ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H. Logika rangkaian ketentuan dari pengenaan pajak pada pasal 4 ayat 1 hingga kewajiban membuat faktur pajak dalam pasal 13 ayat 1 PPN 1984 sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU PPN 1984 PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dikenal PPN. Kedua, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP tanpa dikaitkan dengan pembayaran yang akan atau lebih berbasis akrual. Ketiga, karena sudah terutang pajak maka menurut pasal 3A ayat 1 PKP yang terkait wajib memungut pajak yang terutang. Keempat, dalam rangka melaksanakan kewajiban memungut pajak yang terungkap PKP bertanya, bagaimana cara saya memungut pajak yang terutang? Kelima, pertanyaan tersebut dijawab oleh pasal 1 ayat 23 bahwa faktur pajak adalah bukti pemungut pajak. Seolah-olah pasal 1 angka 23 mengatakan kepada para PKP yang akan melakukan pemungutan pajak yang terutang supaya tidak kebingungan bahwa bukti pemungutan pajak itu adalah 4. Bentuk faktur pajak. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK 11 2013 tanggal 11 November 2013 ada dua macam bentuk faktur pajak, yaitu elektronik dan kertas. Faktur pajak berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf C serta pasal 16D UU PPN 1984. Kemudian, faktur pajak berbentuk kertas adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik untuk setiap penyerahan dan ekspor BKP atau JKP sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, D, dan H UU PPN 1984. 5. Jenis faktur pajak. Jenis-jenis faktur pajak dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ada faktur pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa faktur penjualan. Kemudian yang kedua, ada faktur pajak gabungan. Yang ketiga, ada faktur pajak PKP pedagang eceran. Yang keempat, ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dan yang terakhir, yang kelima, ada faktur pajak khusus. Itu dia penjelasan dari objek pajak dan faktur pajak PPN. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.